Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito Besamu Kito Sehat edisi hari ini dengan tema herpes zoster. Dan ini adalah segmen terakhir, kita masih bersama dengan Dokter Else dan juga Bang Agung nih. Terakhir kita membahas mengenai pengobatan ya Bang ya. Bagaimana cara membersihkan, kemudian juga lotionnya jangan sampai pakai lotion yang ide-ide sendiri ya, betul. Taunya dari teman, ya. Tapi harus dari benar-benar disarankan oleh fasilitas kesehatan yang ada. Dari puskesmas, dari klinik dan lain sebagainya ya Bang ya. Silakan Bang. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang pencegahan ya. Udah tahu ya bahwasannya pencegahan ini lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, sedia payung sebelum hujan ya Bang. Betul ya peribahasanya ya Bang ya. Oke, selanjutnya pencegahannya ini dapat melibatkan memang ada yang namanya vaksinasi. Jadi ini biasanya kita diberikan vaksinasinya ini boleh dari fasilitas kesehatan, mungkin dari puskesmas atau klinik. Jadi kita biasanya kalau untuk yang vaksinasi ini mungkin dari bayi, balita. Mungkin ini berbarengan dengan bulannya bias. Biasanya kita di sekolah ada namanya bias, Bang. Apa tuh Bang bias tuh Bang? Ya, bias itu adalah bulan imunisasi anak sekolah. Jadi biasanya kita lakukan bulan Oktober atau bulan September. Jadi kita ke sekolah, ini sasarannya untuk yang berbarengan juga mungkin dengan campak rubella, MSS rubella gitu. Jadi kita sasarannya untuk anak kelas 1 SD gitu. Oke, tapi kalau udah tua masih boleh Bang vaksin Bang? Ya, ini juga terutama untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun. Belum baca tadi Bang. Ya. Jadi ini tadi kan dari runutannya dari umur yang termuda dulu, dari bayi, balita, dan ini bisa juga untuk terutama yang mereka yang berusia di atas 50 tahun yang bertujuan untuk mengurangi tingkat keparahan gejala dan mempercepat proses penyembuhan. Biasanya ini kalau udah terkena penyakit juga terus bisa dokter biasanya melihat kondisi yang di puskesmas, kalaupun memang kondisi vaksinnya ada ataupun tidak, kalau ada dokter mungkin memberikan vaksinnya, kalaupun tidak ada nanti diberikan rujukan vaksinnya mungkin diberikan di rumah sakit gitu. Oke, jadi di umur berapapun sebenarnya bisa kita vaksin ya Bang ya, untuk mengurangi sekali lagi tadi resikonya Bang, betul. Oke, selanjutnya. Nah, ini pencegahan yang memang harus kita lakukan di rumah ya. Untuk yang pertama menutup luka lepuh agar cairan lepuh tidak terkontaminasi benda yang dapat menjadi media penularan. Ini harus ditutup, terus pastikan untuk tidak menyentuh atau menggaruk luka lepuh. Biasanya ini karena kan kondisinya juga kan ini kadang gatal dan memang nyeri yang sangat parah gitu ya. Jadi nyeri, panas. Jadi jangan sampai untuk tidak menyentuh dan menggaruk bagian luka tersebut, Bang. Oke, tapi menutupnya ini bukan dengan cara ditempel seperti tadi ya? Jangan sampai ditempel dengan plester atau bahan benda yang lainnya. Intinya menghindari dari sentuhan-sentuhan ya, Bang. Betul, ya. Oke, selanjutnya rutin mencuci tangan dengan sabun dan air selama minimal 20 detik. Ini udah kita bahas tadi ya, bahwasannya memang harus menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan indikator yang cuci tangan pakai sabun. Oke, ini minimal 20 detik. Kalau mau lebih, ini paling sedikit 20 detik. Kalau memang mau 1 menit, mungkin lebih bersih lagi gitu. Terus selanjutnya menghindari kontak langsung dengan sejumlah kelompok yang rentan. Mulai dari ibu hamil yang belum pernah terkena cacar air, bayi prematur, hingga orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Mungkin pada saat ada orang yang pasien atau entah itu keluarga kita yang terkena penyakit dari herpes zoster ini, sebisa mungkin kita menghindari. Jadi karena ini bisa juga terkena, seseorang tersebut bisa terkena dengan secara bersentuhan. Ya, bersentuhan atau berhubungan gitu. Jadi mungkin melalui jabat tangan atau berpelukan. Jadi ini jangan sampai kita bisa menularkan kepada orang lain. Iya, menularkan kepada orang lain, dan orang lain tersebut juga harus menghindari dengan kondisi tersebut. Biasanya kita kalau ada pasien yang berobat dengan kondisi tersebut, ya udah tahu gitu. Langkah-langkahnya seperti apa gitu. Ya, ini sakitnya ngajak-ngajak nih Bang. Iya, karena ngajak-ngajak orang nih. Iya, dia nggak mau kena penyakit sendiri, tapi jangan sampai lah bisa
dengan orang lain juga terkena penyakit dari herpes zoster ini. Oke, Bang. Yang pastinya juga yang terakhir harus menjaga imunitas kekebalan tubuh dengan makan dengan gizi yang seimbang. Karena kenapa kita harus menjaga tubuh kita harus tetap sehat. Nggak mungkin imun kita baik kalau kita kurang gizi ya, Bang? Ya, ini kan memperparah keadaan juga ya kan Bang ya. Kalau memang seseorang tersebut pola makannya tidak bagus, tidak dijaga dengan kondisi yang tersebut, imunnya lemah, tidak menutup kemungkinan juga orang tersebut bisa terkena penyakit herpes atau bisa menular dari seseorang yang terkena penyakit herpes zoster. Oke, Bang. Oke Bang, ini pencegahannya Bang. Oke, silakan Bang. Oke. Duduk dulu. Oke, tanpa terasa Bang, kita sudah di penghujung. Terakhir mungkin ke Dokter Else sedikit pesannya kepada pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita hari ini, herpes zoster, Dok. Oke, jadi setelah kita cerita panjang ya, setelah pemirsa TVRI melihat herpes zoster itu apa dan bagaimana tata laksananya, pesannya satu, kalau memang udah ada gejala apapun itu, apakah bintilnya, ataukah nyerinya, atau demamnya, segera menemukan fasilitas kesehatan yang terdekat supaya penanganan lebih cepat dan tepat, supaya tidak sampai ke komplikasi. Seperti yang Bang Agung sampaikan, lebih baik mencegah daripada mengobati, dan kalaupun udah terkena, lebih baik mengobati lebih awal daripada kita mengobati yang sudah ke komplikasinya. Seperti Oke, itu tadi pemirsa berkaitan dengan tema kita hari ini, herpes zoster. Pada intinya semua penyakit harus dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan. Jangan sampai sekali lagi untuk ngide atau tanya ke teman, tanya dengan orang tua yang bukan pekerjaannya kapasitasnya. Ya kapasitas. fasilitas kesehatan, bukan kapasitasnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih Dokter Else dan juga Bang Agung sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kita sudah 1 jam ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tema hari ini. Dan akhirnya pemirsa, saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.